Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana keadaannya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, hari ini saya berkesempatan untuk mengajar kalian di kelas 11 IPS 1, 2, 3 ya, untuk mengajar sosiologi. Nah, kemarin kan kita udah saya udah ngasih tugas uji kompetensi yang ada di LKS. Nah, hari ini kita akan bahas materi baru mengenai harmoni sosial. Tetap sama di bab sebelumnya juga. Nah, di sini kita akan bahas mengenai harmoni sosial ya. Kalau misalkan kita ngomongin harmoni sosial, berarti kita ngomongin tentang kondisi kondisi individu, yang mana individu tersebut itu tuh kondisinya itu selaras atau sama dalam kehidupan masyarakat. Ya walaupun dalam ini terdapat sebuah perbedaan latar belakang, tapi individu ini bisa selaras, itu bisa sama, bisa mengikuti apa yang ada di dalam masyarakat. Tidak ada sebuah pertentangan di dalamnya, gitu ya. Harmoni gitu. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai berbagai perbedaan sosial antar kelompok dalam masyarakat. Pertama di sini. Nah, seperti yang kita tahu, masyarakat di kita ini adalah masyarakat yang terdapat berbagai latar belakang kayak gitu ya, sosial budayanya gitu. Perbedaan latar belakang ini juga dapat mempengaruhi sebuah pola perilaku di dalam masyarakat itu sendiri ya, yang mana khususnya terhadap individu gitu. Nah, yang pertama di sini berapa perbedaan yang dapat mempengaruhi individu. Yang pertama, perbedaan status sosial. Nah, status sosial. Kalau misalnya kita ngomongin tentang status sosial itu merupakan kedudukan seseorang di dalam kelompok masyarakat atau kelompok sosial. Yang mana status sosial ini memberikan sebuah pengaruh nih terhadap peran individu di dalam sebuah masyarakat. Contohnya misalkan anaknya PNS misalkan ya, pasti memiliki status sosial yang tinggi di dalam masyarakat. Mungkin kalau misalkan anak PNS di masyarakat ini lebih dihargai misalkan ya, didengarkan karena mereka mempunyai status sosial yang tinggi kayak gitu. Terus yang kedua, misalkan ada anak petani, karyawan swasta, dokter, guru, pasti memiliki sebuah status sosial yang berbeda di dalam sebuah masyarakat. Tergantung bagaimana masyarakat itu bisa menilai status sosial orang tersebut, seperti itu ya. Nah, lanjut, yang kedua di sini ada perbedaan latar belakang kebudayaan. Nah, seperti yang kita tahu, masyarakat Indonesia ini kan memiliki sebuah keragaman budaya ya, yang kaya banget. Nah, kebudayaan ini kan artinya ini adalah perwujudan dari tanggapan manusia terhadap sebuah tantangan yang dihadapi dalam proses penyelesaian diri dengan lingkungan ya. Setiap daerah saya yakin memiliki sebuah kebudayaan yang khas gitu ya, yang dijadikan sebagai identitas dari kelompoknya tersebut gitu. Misalkan kebudayaannya kalau di Banten adanya sebuah kesenian atau kebudayaan ujungan kayak gitu. Misalkan kalau di Betawi kebudayaannya misalkan adanya ondel-ondel kayak gitu. Itu merupakan sebuah identitas dari kelompok-kelompok yang ada, seperti itu ya. Nah, yang ketiga adanya sebuah perbedaan kepentingan. Seperti yang kita tahu, perbedaan kepentingan di dalam masyarakat ini dapat mencakup berbagai aspek di dalam kehidupan. Contohnya misalkan ekonomi, adanya sosial, maupun budaya. Nah, adanya perbedaan kepentingan ini dapat menyebabkan sebuah konflik sosial di dalam sebuah masyarakat. Kayak gitu ya. Nah, yang terakhir nih, adanya perbedaan pendirian dan keyakinan. Perbedaan keyakinan ini menitik beratkan pada perbedaan kepercayaan atau agama. Contohnya, Indonesia kan, pemerintah Indonesia secara resmi menganut atau mengakui dari 6 agama. Misalkan Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Nah, keragaman dari agama memiliki sebuah konsekuensi ya, berupa perbedaan dalam hal keyakinan dan praktik ibadah terhadap Tuhan yang Maha Esa atau Tuhan masing-masing, seperti itu. Nah, keempat hal tersebut merupakan sebuah contoh dari
perbedaan sosial budaya yang ada di Indonesia, yang mana biasanya keempat perbedaan ini tuh dapat memicu sebuah konflik atau pertentangan di dalam sebuah masyarakat. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut kepada yang kedua, adanya relasi sosial. Nah, relasi sosial. Masyarakat kita ini kan terdiri atas kelompok orang yang saling berinteraksi ya di dalamnya, yang mana satu sama lain saling berinteraksi. Nah, interaksi ini atau interaksi yang dilakukan ini mendorong terbentuknya sebuah relasi atau hubungan sosial. Yang pertama di sini ada akulturasi. Pasti kalian pernah dengar ya yang namanya akulturasi. Nah, akulturasi ini terbentuk nih apabila kelompok masyarakat atau kebudayaan ini dihadapkan pada unsur-unsur kebudayaan asing, yang mana unsur kebudayaan asing ini lambat laun ini akan diterima nih oleh masyarakat dan menjadikan sebuah unsur kebudayaan ini yang tadinya asing tapi lama kelamaan ini akan diterima oleh masyarakat dan menjadi sebuah kebudayaan mereka sendiri gitu. Tapi dengan catatan tanpa menghilangkan unsur-unsur yang punya asli mereka gitu. Contohnya misalkan adanya budaya pop gitu ya, musik-musik pop yang masuk ke Indonesia. Ini kan bukan budaya kita ya. Tapi budaya pop ini kan awalnya mungkin dari pertama kali dia masuk belum diterima kan oleh masyarakat kita. Tapi lama kelamaan nih masyarakat kita tuh bisa menerima musik pop itu gitu lambat laun. Nah, menjadikan musik pop ini tuh adalah sebagai kebudayaan kita sendiri kayak gitu kan, dengan banyaknya album-album gitu ya, pop-pop artis-artis atau penyanyi-penyanyi Indonesia gitu ya. Tapi tidak menjadikan sebagai pop ini tuh menghilangkan kebudayaan-kebudayaan kita yang sebelumnya. Misalkan tidak meninggalkan kebudayaan tari jaipong enggak gitu ya. Tapi tetap tari jaipong tetap ada, cuman pop juga ada. Seperti itu ya. Itu akulturasi namanya. Yang kedua di sini ada asimilasi. Nah, pengertian dari asimilasi ini merupakan proses mengurangi perbedaan-perbedaan antar kelompok yang diikuti dan saling dapat menyesuaikan diri. Nah, adapun faktor pendorong dari terbentuknya asimilasi ini adalah sikap menjunjung tinggi toleransi dan saling menghargai. Seperti itu ya, asimilasi. Nah, selanjutnya yang ketiga ada interseksi ya. Interseksi ini merupakan suatu titik potong atau pertemuan keanggotaan kelompok sosial dalam berbagai seksi. Nah, interseksi ini dapat terbentuk melalui pertemuan anggota kelompok sosial yang mana berdasarkan persamaan sebuah pekerjaan, itu ya, suku, agama, dan sebuah komunitas. Itu definisi dari interseksi. Nah, yang keempat ini ada konsolidasi ya. Nah, konsolidasi ini merupakan sebuah upaya yang mana kelompok sosial ini di dalam memperteguh dan memperkuat hubungan keanggotaannya sehingga dapat membedakan suatu kelompok dengan kelompok sosial lainnya kayak gitu. Jadi intinya kalau konsolidasi ini adalah upaya dalam memperkuat kelompoknya dia gitu. Sehingga tuh kita dapat membedakan kelompok satu dengan kelompok lainnya kayak gitu ya. Yang keempat di sini ada dominasi. Dominasi ini merupakan paham politik untuk dapat melakukan penaklukan atau penguasaan terhadap kelompok lainnya agar kelompok dia itu memiliki sebuah keuntungan secara ekonomi dan politik. Itu ya, kelompok dominasi itu mungkin yang dia tuh ingin lebih menonjol daripada kelompok lainnya, seperti itu. Nah, yang terakhir ada difusi. Nah, difusi ini merupakan sebuah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan suatu kelompok masyarakat dari satu tempat ke tempat lain. Jadi ini tuh sistemnya lebih kepada ingin membuka cabang gitu ya. Ingin menyebarkan unsur-unsur kebudayaan dia dari kelompok satu, kelompok kedua, kelompok ketiga selanjutnya. Seperti itu ya. Itu namanya difusi. Nah, setelah kita mengetahui tentang relasi sosial atau hubungan sosial antar kelompok di dalam masyarakat, kita akan belajar mengenai yang ketiga adalah upaya dalam menciptakan harmoni sosial. Jadi kan kita udah membahas tentang perbedaan, yang mana perbedaan itu dapat menyebabkan sebuah pertentangan, yang mana pertentangan tersebut kan tidak dapat menciptakan sebuah harmoni. Nah, lalu yang kedua kita tadi membahas tentang
relasi atau hubungan sosialnya ya. Nah, yang ketiga kita akan bahas mengenai apa sih upaya dalam menciptakan harmoni sosial ini di dalam sebuah masyarakat. Upaya-upayanya apa? Yang pertama di sini ada 6 upaya ya. Di sini ada mengembangkan upaya akomodatif nih ya. Nah, di sini keragaman dalam kehidupan masyarakat ini kan dapat memicu sebuah konflik. Dengan adanya sebuah perbedaan dapat memunculkan sebuah konflik, perang seperti itu ya, pertentangan. Oleh karena itu perlu nih diadakan sebuah upaya nih agar masyarakat kita ini itu dalam keadaan harmoni gitu ya, selaras atau kondisinya itu sama-sama berjalan dengan masyarakat lainnya gitu. Nah, upaya akomodatif ini kan bertujuan karena dapat menghindari pihak atau kelompok yang merasa direndahkan atau dikalahkan gitu ya. Nah, upaya akomodatif ini dalam keragaman sosial budaya masyarakat ini dapat dilakukan dengan pertama menjunjung tinggi hak asasi manusia nih biasanya nih. Yang kedua, mengembangkan wawasan kebudayaan yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Yang ketiga, menggelar berbagai pertunjukan budaya di berbagai daerah. Dan yang terakhir, membangun forum komunikasi antar budaya. Intinya kan karena ini itu ingin mengurangi atau mencegah dari adanya sebuah pertentangan. Gimana sih caranya? Yaitu cara-caranya yang tadi, menjunjung tinggi hak asasi manusia, selalu mengedepankan bahwa kita itu semuanya sama, setara, tidak ada kebudayaan yang lebih rendah dan tidak ada juga kebudayaan yang lebih tinggi seperti itu. Nah, yang kedua kita akan bahas mengenai mengembangkan nasionalisme dan patriotisme. Nah, kalau ngomongin nasionalisme itu adalah kan paham yang mana kita tuh menjunjung tinggi rasa cinta dan kesetiaan terhadap bangsa dan negara ya. Nah, sama kalau nasionalisme juga sama, menumbuhkan semangat patriotisme atau sikap rela berkorban untuk bangsa dan negaranya gitu. Nah, dari sini itu kita harus udah menciptakan diri kita sendiri itu nasionalisme dan patriotisme gitu ya. Rasa cinta terhadap negara dan bangsa. Kita nggak mau nih bangsa kita ini misalkan adanya sebuah korban jiwa seperti itu. Kan kalau misalkan dengan adanya pertentangan atau perang gitu kan bisa menimbulkan korban jiwa. Gimana caranya nih biar kita ini tetap harmoni, yaitu tadi dengan cara kita itu selalu menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme seperti itu. Nah, yang ketiga kita akan bahas mengenai menanamkan pendidikan multikultural. Nah, kalau misalkan kalian pernah dengar, pendidikan multikultural ini adalah mengajarkan cara memandang keragaman dan dalam kesederajatan. Jadi pendidikan multikultural ini mengajarkan kita nih kepada cara pandang kita bahwa ternyata keragaman itu ada, tapi keragaman itu ada dalam agar kita itu dapat berjalan bersama-sama di dalam masyarakat. Jadi kita itu punya perbedaan masing-masing antar latar belakang yang berbeda, tapi kita itu satu bangsa gitu, satu negara gitu ya. Seperti itu. Nah, pendidikan multikultural ini diterapkan di keluarga misalkan ya, di sekolah, masyarakat, melalui media massa misalkan. Misalkan kalau di sekolah ini kan adanya sebuah kurikulum sekolah ya, yang mana di dalamnya juga terdapat sebuah wawasan dalam mengembangkan sebuah kebudayaan seperti itu. Nah, selanjutnya yang keempat, mewujudkan toleransi dan menghargai perbedaan ya. Di sini toleransi kan merupakan sebuah sikap tenggang rasa, membiarkan, menghargai, dan membolehkan siapapun untuk dapat berpendapat terhadap kepercayaan yang dia anut seperti itu. Contohnya toleransi dalam sebuah perbedaan agama, ras gitu. Kita harus mewujudkan harus meningkatkan dan mewujudkan sikap toleransi ini. Karena kita tahu ya bahwasanya kan kita nih hidup nih berdampingan dengan latar belakang yang berbeda. Gimana caranya nih biar kita bisa harmoni nih terhadap sama masyarakat, yaitu kita harus menghargai adanya sebuah perbedaan itu.
Yang ke lima ya, mewujudkan integrasi sosial. Kalau ngomongin integrasi berarti kita ngomongin tentang kesatuan ya. Kesatuan atau proses penyatuan dua unsur atau lebih, yang mana dapat mendorong terciptanya suatu keinginan yang berjalan dengan baik, seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir ini ada mengembangkan sikap demokratis dan anti diskriminasi. Nah, mengembangkan sikap demokratis dan anti diskriminasi ini merupakan perwujudan dan pemenuhan hak asasi setiap individu nih atau kelompok. Nah, sikap ini dapat mencegah pertentangan di dalam sebuah masyarakat. Nah, akibat dari adanya sebuah perbedaan-perbedaan tadi ya. Misalkan tadi adanya sebuah perbedaan latar belakang gitu ya, hak-hak gitu-gitu segala macamnya. Nah, demokrasi ini dalam masyarakat ini tidak dapat tercapai kalau misalkan masih terjadinya sebuah diskriminasi. Kalau misalkan ngomongin diskriminasi adalah kan ngomongin tentang pemarginalan suatu kelompok gitu ya. Nah, kondisi ini tuh diskriminasi ini dapat terjadi karena demokrasi ini mengutamakan persamaan hak dan perlakuan bagi setiap individu atau sebuah kelompok. Nah, setelah kita mengetahui upaya-upaya dalam menciptakan harmoni sosial, nah kita juga harus menyadari bahwasannya masyarakat ini kan terdiri dari berbagai individu atau kelompok yang memiliki perbedaan hak, latar belakang, dan segala macamnya ya. Nah, perbedaan ini meliputi perbedaan kepentingan tadi ya, status sosial, dan kebudayaan. Nah, berbagai perbedaan ini perlu kita sikapi nih dengan saling menghormati, misalkan tadi contohnya ya, toleransi kayak gitu ya, menghargai antar anggota lainnya di dalam kehidupan masyarakat agar kehidupan kita ini dapat berjalan bersama-sama secara harmonis, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan boleh nanti hubungi saya aja ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.